Sementara Senin kemarin, Pansus Hak Angket terhadap KPK mengundang Yulianis, saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet dan proyek Hambalang. Yulianis adalah mantan kasir perusahaan milik Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. Yulianis mempertanyakan sikap KPK yang dianggap mengistimewakan Nazarudin. Ia berkali-kali mengadukan Nazarudin kepada penyidik KPK karena sering mendapatkan BAP dari para saksi. Secara gamblang, Yulianis pun mengklaim mendengar salah satu anak buah Nazarudin, Minarsi, memberi uang 1 miliar rupiah kepada mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Peristiwa itu terjadi di kantor pengacara Elsa Syarif. KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK itu diuntungkan dengan kesaksian itu. Tapi KPK akan peduli kesaksian yang dianggap KPK palsu bila merugikan KPK. Tujuan saya bicara di sini bukan untuk menjelekkan KPK, bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menjatuhkan KPK, tapi supaya KPK berhenti mengistimewakan Nazarudin. Dan tolong perhatikan korban-korban, teman-teman saya karena ulah Nazarudin. Janganlah orang-orang kecil seperti kami jadi tumbal. Kalau begini terus, ya kami ini yang menjadi korban. Tidak layak kami ini dipenjara sampai 14,5 tahun, disuruh bayar denda sampai bermiliar-miliar. Padahal yang menikmati itu kan Nazarudin. Baik, langsung saja kita akan mengulasnya dengan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto. Selamat malam, Mas Agus. Kita juga masih terus mencoba menghubungi juru bicara KPK Febri Diansyah melalui sambungan telepon. Baik, Mas Agus, kita dengar bersama-sama tadi sebelum kita mulai perbincangan ini, ada pernyataan Yulianis seperti mengungkapkan bahwa KPK selama ini mengistimewakan Nazarudin. Begitu. Padahal kita tahu Nazarudin ini seperti sebuah pusaran begitu dalam berbagai kasus korupsi dari berbagai proyek, Wisma Atlet, kemudian dugaannya, kemudian Hambalang, belum selesai sampai saat ini, proyek IKTP yang sekarang juga menyandra nama-nama besar politisi-politisi di negeri ini, mulai di DPR sampai kepala daerah, itu juga berangkat awalnya juga dari informasi seorang Nazarudin. Tapi KPK disebut oleh Yulianis dalam pansus angket KPK tentu saja ya di DPR, mengistimewakan Nazarudin. Bagaimana pegiat anti korupsi atau ICW melihat hal ini? Iya, sebenarnya satu kita harus melihat bahwa kasus Nazarudin ini yang saya dapat informasinya itu begitu banyak. Bahkan KPK sendiri ketika mau menangani itu agak kesulitan dan kekurangan sumber daya manusia. Kalau mau diteruskan itu mungkin bisa beberapa kali periode pimpinan KPK berganti baru akan selesai. Makanya itu banyak kasus-kasus Nazarudin itu yang juga dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Nah, sebenarnya keluhan yang disampaikan oleh Bu Yulianis ini kan juga ada hubungannya dengan koleganya Bu Yulianis ya, yang saya dengar informasinya sudah cukup lama, juga ada beberapa yang kemudian mau diproses oleh kejaksaan dan kepolisian, ditetapkan tersangka di kasus lain gitu, yang sudah dilimpahkan oleh KPK ke kejaksaan dan kepolisian. Jadi sepertinya ini Bu Yulianis kan inginnya ada proteksi nih terhadap kolega-koleganya beliau gitu. Nah, kalau kemudian arahnya ke situ kan KPK juga punya keterbatasan wewenang gitu ya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah, tapi juga harus dilihat bahwa Bu Yulianis informasinya sudah cukup banyak membantu KPK sebagai kasir di perusahaannya Nazarudin, itu pasti dia sudah banyak memberikan informasi. Juga harus dilihat juga sebenarnya polemik yang dibuat oleh Bu Yulianis ini juga bukan kali ini saja. Dulu ketika ditetapkannya tersangka Anas Urbaningrum, dia juga kan salah satu yang mempertanyakan KPK kenapa kemudian pemberian Herir kalau tidak salah dalam kasus Hambalang itu sampai kemudian ditetapkan tersangka Anas gitu. Nah, tapi akhirnya kan terbukti bahwa Anas tidak hanya menerima gratifikasi, tapi juga dia terbukti pencucian uang, tidak pidana pencucian uang. Bahkan pidananya itu sampai 14 tahun ditingkatkan di Mahkamah Agung. Jadi ungkapan-ungkapan bahwa KPK dinilai kurang fair, kurang lebih seperti itu begitu ya, kurang fair, itu sudah memang pernah dilakukan juga oleh Yulianis dalam sebuah kasus yang lainnya. Oke, baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bung Febri Diansyah. Bang Febri Diansyah, selamat malam.
Selamat malam Mas Indra. Baik, kita tahu dari sejumlah pernyataan dari Julianis kemarin begitu menyasar kepada KPK, ada disebut mengistimewakan Muhammad Nazarudin dan kemudian ada sejumlah uang begitu yang diterima oleh mantan komisioner KPK periode sebelumnya. Kita akan nanti lihat jawaban Bang Febri ya, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Langsung saja kita minta tanggapan dari juru bicara KPK Febri Diansyah melalui sambungan telepon. Bang Febri, langsung saja apa tanggapan atas pernyataan Julianis kemarin di depan pansus angket yang menyebut bahwa heran begitu kenapa KPK seperti sangat mengistimewakan seorang Nazarudin? Mungkin perlu dipisahkan ya, karena kalau kita dengar keterangan yang disampaikan kemarin itu ada ya misalnya apakah ketika Nazarudin berada di lembaga permasyarakatan atau di tahanan, karena kita tahu saat ini Nazar sedang menjalani masa hukumannya untuk sebuah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yeah. Itu artinya ketika sudah menjalankan masa hukumannya, proses penahanan dan lain-lain itu bukan berada pada kewenangan KPK. Nah itu kan perlu dibedakan. Okay. Kalau itu proses penahanan sedang dalam proses penyidikan KPK, itu mungkin masih menjadi ranah KPK. Tapi yang ditonjolkan rasanya lebih pada proses yang lain. Nah itu kan perlu diperjelas terlebih dahulu. Bagi KPK, semua saksi, semua tersangka tentu saja harus kita perlakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Memang ada saksi-saksi tertentu yang kemudian dilindungi. Dalam konteks dilindungi dulu Bu Julianis juga adalah salah satu saksi yang sebenarnya menjadi saksi yang termasuk saksi penting lah di KPK dalam kasus ini, dan ada perlindungan juga seingat saya waktu itu apakah di LPSK ataupun di KPK memang ada perlindungan khusus kalau memang seorang saksi diputuskan seperti itu. Namun untuk saksi yang lain atau tersangka yang lain pada dasarnya sama. Memang Nazarudin ini kemudian menjadi perhatian kalau kita simak baik-baik ketika dia membuka sejumlah nama. Jadi sejumlah nama baik dalam kasus yang lama yang kemudian kita tahu ada nama Anas Urbaningrum juga yang disebutkan saat itu, dan kemudian kita proses lebih lanjut. Meskipun tentu KPK tidak mungkin hanya tergantung pada satu keterangan saksi saja, karena kalau kita hanya bergantung pada satu keterangan saksi pasti KPK akan kalah, dan penegak hukum manapun kalau tergantung dengan satu saksi pasti akan kalah. Sehingga kita melakukan investigasi, kita melakukan proses-proses penyidikan dan sampailah terbukti dan berkekuatan hukum tetap saat ini. Artinya banyak klaim, banyak bantahan-bantahan yang mengatakan saya tidak terlibat, tidak menerima segala macam, sebenarnya sudah selesai ketika putusan pengadilan menyatakan bersalah. Itu hal kedua saya kira yang mungkin perlu diuraikan lebih lanjut. Dan informasi-informasi lain yang kalau kita simak baik-baik, Julianis mengatakan dia mendengar dari pihak lain. Nah, ketika mendengar dari pihak lain, tentu saja kita jadi bertanya apakah pihak lain memang mengatakan demikian. Itu satu. Yang kedua, kemarin dikatakan terkait dengan adanya pemberian uang pada mantan komisioner KPK Pak Anand Pandu. Dia mendengar, Julianis mendengar dari Minarsi. Pemberian dilakukan di kantornya Elsa Sharif. Nah, sementara hari ini kita baca di beberapa media, Elsa Sharif bilang, saya tidak pernah melihat Anand Pandu di sana dan Anand Pandu tidak pernah ke kantor tersebut. Nah, ini kan ada beberapa yang ketika diuji di tataran awal terlihat bahwa tidak match satu dengan yang lainnya. Jadi kita perlu hati-hati memang untuk melihat itu agar kemudian forum di pansus angket tersebut tidak kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Oke, baik. Kalau dari ICW sendiri menilainya seperti apa yang dihadirkan di forum angket ini menurut Anda apakah memang sengaja dibuat untuk membentuk sebuah opini, padahal tadi sangat mudah dipatahkan oleh Bung Febri Diansyah karena pernyataan tentang Julianis bahwa ada mantan komisioner KPK yang menerima uang dan sebagainya itu sudah terpatahkan dengan argumen bahwa ternyata Julianis itu mendengar dari orang lain yang bisa saja
belum tentu orang itu berbicara seperti itu. Ya, saya pikir saat ini sedang dibentuk sekarang? Pansus sekarang sudah jauh dari relnya di luar persoalan legalitas yang masih jadi perdebatan gitu ya. Dari beberapa orang yang dipanggil dalam Pansus juga kan akhirnya kan menjadi polemik yang menghancurkan kredibilitas Pansus tersendiri gitu. Terpidana yang selama ini sebenarnya sudah divonis secara hukum gitu, sudah jelas bahwa KPK tidak ada persoalan, akhirnya diminta keterangan gitu. Orang yang selama ini juga punya track record berpolemik juga kemudian dipanggil. Saya pikir ini jadi persoalan. Dan kalau misalnya ada informasi misalnya diberikan sebesar 1 miliar, ini kasus Nazarudin besar dan aset yang sudah dirampas oleh negara itu juga kan nilainya sampai, kalau tidak salah, sampai 500 miliar gitu. Apa mungkin misalnya cuma dikasih 1 miliar gitu ya? Ini menurut saya keraguan. Kalaupun misalnya itu benar, maksud Anda kalau begitu? itu benar, kalau itu benar, saya sih ragu sampai segitu gitu. Karena nilainya gapnya terlalu besar gitu. Apalagi itu levelnya komisioner. Jadi apalagi tadi sudah juga disampaikan bahwa sebenarnya sudah ada bantahan dari Elsa Sharif juga. Jadi sebenarnya ya ini yang disebutkan itu menjadi tempat untuk ya di mana betul. Ini sebenarnya hanya itu ya? Jadi amunisi Pansus yang saya kok melihatnya potensinya justru nanti Pansus ini jadi layu sebelum berkembang aja. Tapi ini kan terus berjalan. Ini terus berjalan, artinya ketika sempat menghadirkan juga dari pakar hukum pidana ya kalau tidak salah saat itu Pak Romliat Mas Asmita menyatakan bahwa ada dana yang diterima ICW begitu ya, ICW kemudian KPK dan lain sebagainya tuding, ketika dikatakan apa yang bisa membuktikan itu dan lain sebagainya, ternyata secara garis besar akhirnya apakah ini kemudian memang tujuan Pansus ini yang Anda lihat begitu, mencoba untuk membentuk sebuah opini saja bahwa di dalam KPK itu ternyata tidak rapi, kemudian di dalam KPK itu juga ternyata tidak sebersih itu, kemudian dan lain sebagainya. Saya sih pikir salah satunya adalah itu, bahwa ingin membangun citra kepada publik bahwa KPK bermasalah nih, penyidiknya banyak yang tidak taat pada SOP, kemudian menyerahkan BAP dan lain-lain, atau memberikan informasi kepada saksi yang dipanggil. Tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya memang tujuannya untuk melemahkan KPK, untuk membunuh KPK gitu, agar KPK tidak lagi mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kewenangan. Jadi itu sebenarnya tahapan-tahapan yang ingin dibangun gitu. Dilemahkan terlebih dahulu dari luar kredibilitasnya, bisa jadi nanti berusaha untuk dibunuh yang lebih, ya upaya-upaya pasti sudah banyak dilakukan gitu ya sampai sekarang. Tapi saya melihat sih ini sebenarnya hanya ingin membangun citra saja bahwa KPK sebenarnya tidak seistimewa citranya selama ini gitu. Kalau masyarakat sudah percaya seperti itu, akhirnya masyarakat malas gitu ya melaporkan kasus korupsi yang terjadi di daerah dan lain-lain. Ini akhirnya kan citranya habis. Baik, Bang Febri, kalau dilihat dari sejumlah pihak yang diundang oleh pansus angket di DPR begitu ya, terkesan semuanya seperti memojokkan atau menyerang KPK dalam tanda kutip seperti itu. Apakah hal ini tidak membuat KPK merasa harus kemudian datang dan mencoba mengcounter hal itu atau meluruskan hal itu melalui tanya jawab di pansus angket KPK? Sebenarnya sejak awal kita tidak terlalu menseriusi ya apa yang terjadi di pansus angket tersebut, karena sejak awal kita bilang bahwa kami tetap bekerja saja kalau pansus kemudian mengatakan punya kewenangan dan segala macam, namun sebaliknya misalnya sejumlah ahli mengatakan soal ada persoalan legalitas dan catatan-catatan lain, bagi KPK tentu akan terlalu menghabiskan energi kalau kami terlalu fokus pada apa yang berkembang di pansus tersebut, bahwa nanti ada hal-hal yang perlu kita jelaskan. Saya kira tanpa dijelaskan di sana pun tetap bisa disampaikan secara berimbang. Apalagi yang dihadirkan kami lihat sejauh ini orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap lah, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan kemarin misalnya dihadirkan juga ahli hukum pidana, ternyata setelah dicermati ada sejumlah kesalahan-kesalahan fakta atau data yang cukup fatal di sana, dan itu sudah disampaikan juga. Jadi pada akhirnya ketika itu dipublikasi, itu justru semakin menunjukkan bahwa data-data yang digunakan untuk katakanlah mendelegitimasi KPK itu justru data-data yang keliru atau pemahamannya di
lakukan secara keliru dari data-data yang ada. Jadi lebih baik energi kami yang terbatas ini kami fokuskan pada penanganan kasus-kasus dan upaya pencegahan yang kita lakukan. Misalnya kasus KTP elektronik, kita kemarin sudah menambah 2 orang tersangka, yaitu SN dan MN. Nah, tentu kita butuh energi untuk fokus pada hal ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin berpikir bahwa dengan kondisi-kondisi tertentu maka KPK akan melambat dalam menangani kasus KTP elektronik, misalnya kita akan buktikan sebaliknya. Jadi merasa tidak perlu kemudian mengcounter pencitraan ataupun opini yang sengaja kemudian kemungkinan dibentuk di dalam pansus angket yang sepertinya menyerang atau memojokkan KPK begitu ya. Karena menurut Anda energinya lebih baik dikerahkan untuk penanganan kasus. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, kita akan lihat terlebih dahulu secara lengkap kemudian pernyataan dari Julianis kemarin dalam pansus angket KPK di DPR, terutama terkait tudingan adanya uang yang diserahkan kepada mantan komisioner KPK. Saksi untuk pemberian uang ke komisioner KPK itu Minarsi dan Marisima Tondang. Dan yang memfasilitasi itu semua adalah Ibu Elsa Sharif di ruang di kantornya Ibu Elsa Sharif. Jadi di ruangan itu ada Minarsi, Elsa Sharif, Hashim, dan Minarsi, Elsa Sharif, Hashim, dan Pak Pandu sendiri. Bu Minarsi yang bicara sama saya. Jadi waktu itu Ibu Minarsi kan menjadi tersangka di KPK. Dia bertemu sama Pak Adnan Pandu ini di bawah. Bu Min langsung mau kejar Pak Pandu untuk minta tolong karena dia kan sudah memberi uang ke Pak Pandu. Itu ada kejadian lain nggak Bu yang Ibu ketahui atau Ibu dengar dari pihak lain yang terkait pemberian uang yang terhadap komisioner atau penyidik atau siapapun yang dari institusi KPK? Kalau yang saya tahu itu yang dibicarakan teman untuk kasusnya Nazarudin ya. Ya, Bang Febri, saya ingin mencoba menggali begitu ya, Bang Febri. Katakanlah misalkan saja ini kemudian memang ada hal seperti itu. Komisioner menerima uang dalam satu kasus tertentu begitu. Pimpinan KPK menerima uang dalam satu kasus tertentu. Tetapi sebenarnya seberapa pengaruh sebenarnya seorang pimpinan KPK dalam sebuah penanganan kasus korupsi misalnya? Apakah bisa menentukan ataukah tidak semudah itu bisa menentukannya? Jadi ada satu desain kelembagaan di KPK dan itu saya kira sudah difikirkan sejak awal oleh para pembentuk undang-undang saat itu bahwa ada 5 komisioner di sana. 5 komisioner ini kalaupun satu orang misalnya dipengaruhi, ditekan atau diapakan gitu ya, sehingga pendapatnya menjadi berbeda, itu tidak akan bisa kemudian berpengaruh sekalipun itu pada posisi sebagai ketua KPK. Karena ada komisioner yang bekerja secara kolektif. Kalaupun komisionernya misalnya bermasalah, itu ada mekanisme lagi dalam proses ekspos itu ada penyelidik, penyidik, dan penuntut dan proses diskusi terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi hampir tidak mungkin dengan mekanisme-mekanisme yang ada yang dipertahankan sejak KPK Jilid 1 kemudian intervensi atau upaya penghentian kasus tersebut bisa terjadi. Apalagi kalau kita lihat katakanlah asumsinya yang ingin dipengaruhi adalah kasus Nazarudin misalnya, atau kasus-kasus yang terkait dengan hal itu. Kita tahu persis sejumlah kasus yang terkait dengan hal itu sudah diproses, sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan ada bukan hanya tindak pidana korupsi yang diproses, tapi juga tindak pidana pencucian uang. Dan sejumlah pihak yang terkait, baik di Wisma Atlet, di Udayana atau proyek-proyek yang lain sudah diproses juga, termasuk Hambalang sampai menyentuh menteri aktif pada saat itu dan ketua partai penguasa saat itu. Bahkan saat ini kami menangani pidana korporasi yang pertama
untuk kasus yang masih ada kaitannya dengan proyek-proyek tersebut. Artinya penanganan perkara ini terus maju karena kita paham betul bahwa ada banyak dimensi di sini yang harus kita selesaikan. Memang tidak bisa KPK sendiri yang menyelesaikannya, karena itu kami harus bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan, karena itu memang perintah undang-undang untuk koordinasi dan supervisi. Oke, baik. Sekali lagi kami ingin putarkan juga kembali pernyataan Julianis yang dalam sidang pansus angket KPK kemarin juga menyebut ada beberapa orang begitu yang terkesan dekat dan melindungi seseorang bernama Nazarudin. Berikut ini. Pada awal kasus saya dikasih tahu langsung sama Nazarudin kalau dia itu punya beberapa orang di dalam. Tapi kan saya nggak tahu benar atau tidaknya dia ngomong. Jadi menurut Nazarudin, Ade Raharja, Chandra, Johan Budi itu punya hubungan istimewa sama dia. Itu menurut pengakuannya Nazarudin. Bisa diulang, Bu? Siapa saja, Bu? Yang dianggap orang dalamnya Nazarudin. Tadi saya mau nanya, yang dimaksud orang dalam ini siapa? Tiba-tiba Ibu menyebutkan nama. Bisa diulang, Bu? Ya, yang mempunyai hubungan khusus. Orang-orang KPK yang menurut Nazarudin dia punya hubungan istimewa. Ada. Wah, itu seperti apa, Bu? Bisa menjaga Nazarudin dalam kasus. Menjaga Nazarudin mempunyai hubungan istimewa dalam rangka menjaga Nazarudin dalam kasus di KPK. Itu siapa saja? Johan Budi. Awalnya itu Ade Raharja, Chandra, Johan Budi. Kalau ICW sendiri memantau sebenarnya kan akan tetap harus mengkritisi lembaga-lembaga yang ada. Misalnya KPK katakanlah dengan sistemnya sendiri bisa tentu saja memfilter orang-orang itu yang tidak bersih bisa disingkirkan oleh KPK. Secara internal tentu saja ada pembersihan internal begitu. Tapi kalau ICW memantau sendiri, memang benar tidak sebenarnya ketika di luar berbicara menjadi sebuah rasium bahwa ada sebenarnya di KPK itu orang-orang yang bisa kemudian ikut bermain, menjadi pelindung dan lain sebagainya? Ya, pertama setiap orang bisa klaim sebenarnya. Saya punya kedekatan dengan komisioner ini, saya bisa punya kedekatan. Itu klaim ya, menurut Anda itu klaim? Karena kalau dalam kasus ini sebenarnya kan pernyataan Yuliani sudah terbantahkan karena Nazarudin sendiri sudah divonis gitu. Jadi dari proses tersangka kemudian dilemparkan pengadilan tipikor. Bagaimana orang bisa menjaga kalau akhirnya divonis juga begitu ya? Jadi menurut saya ini sebenarnya klaim dari Nazarudin yang kemudian mungkin didengar atau disampaikan kepada Julianis agar tenang bahwa nanti saya akan dilindungi, perusahaan kita akan bebas gitu ya. Jadi ya menurut saya ini klaim-klaim aja bahwa KPK ada masalah ya. Beberapa kan kasusnya dulu waktu pertama kali KPK berdiri kan ada yang kemudian penyidiknya dikembalikan ke institusi awal karena melakukan suap dan lain-lain, menerima suap gitu. Juga ada bagian keuangannya juga yang sudah dilimpahkan KPK ke kepolisian. Jadi sebenarnya bahwa ada upaya pembersihan di internal KPK sendiri sudah berjalan gitu. Pengendalian internalnya juga sudah berjalan. Yang saya khawatirkan justru banyak yang klaim bahwa saya dekat dengan ini dan dekat dengan itu dan pada akhirnya kan terbantah juga gitu. Oke. Baik, Bang Febri mungkin bisa dijelaskan di forum ini begitu Bang Febri ketika sekarang cerita yang dibangun seolah-olah memang mencitrakan bahwa kemudian di dalam KPK itu sebenarnya tidak bersih-bersih amat, ada beberapa orang yang diduga ini dan itu, walaupun tadi menurut Mas Agus dari ICW ini sudah terbantahkan sendiri bahwa Nazarudin pun sudah divonis. Tapi sebenarnya di dalam KPK sendiri secara internal adakah mekanisme kemudian menyisir orang-orang yang dinilai mungkin tidak integritasnya kurang, tidak berintegritas, tidak kapabel dan lain sebagainya. Adakah mekanisme itu yang kemudian secara natural akhirnya terfilter sendiri orang-orang yang dinilai tidak berintegritas tadi tidak akan bisa bertahan lama di KPK? Mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit saja bagaimana mekanisme itu mulai dari orang-orang masuk ke KPK. Jadi orang masuk ke KPK itu ada indikator-indikator tertentu. Salah satunya adalah indikator integritas yang memang tidak bisa ditawar sama sekali karena indeksnya lebih tinggi di sana. Dan yang menghitung itu adalah konsultan yang memang memahami aspek psikologi dan juga memahami aspek-aspek lain yang digunakan dalam rekrutmen terhadap lembaga-lembaga negara yang memang punya kredibilitas. Jadi itu berjalan terpisah terlebih dahulu, barulah kemudian di tahap akhir diseleksi lagi. Nah, setelah masuk di dalam, kemudian ada yang namanya proses pengawasan internal. Pengawasan internal yang terjadi di KPK selama ini itu justru bisa mengungkap adanya dulu di awal-awal penyidik
yang diduga memeras saksi. Itu kemudian kita kembalikan, termasuk dalam kasus Yulianis, dalam kasus Nazarudin ini, ketika pada saat itu ada pejabat KPK yang disebutkan di sana dan setelah diperiksa, ditelaah kemudian memang ada indikasi kedekatan atau faktor yang lain atau faktor yang bisa mempengaruhi objektivitas, maka dikembalikan ke instansi asalnya. Justru itu dilakukan sebenarnya. Atau katakanlah masyarakat sekarang menemui ada pihak-pihak baik yang mengaku-ngaku sebagai KPK atau pihak-pihak yang merupakan pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran itu, akan lebih bagus kalau itu dilaporkan di pengawasan internal KPK. Kita pastikan itu akan diproses. Kami punya pengalaman panjang soal itu, bukan hanya pegawai di level bawah, bukan hanya pejabat eselon 2 misalnya atau eselon 1, bahkan pimpinan KPK pun diberikan sanksi etik kalau memang terbukti dia melanggar. Jadi itu sudah beberapa kali sebenarnya, karena kita punya mekanisme misalnya komite etik itu ada unsur eksternal yang lebih banyak di sana, sehingga tidak bisa dikatakan komite etik atau majelis etik atau apapun namanya itu untuk melindungi internal masing-masing. Justru kita sangat senang kalau ada laporan-laporan seperti itu. Karena itu salah satu bagian untuk membersihkan KPK. Begitu. Karena ini cukup penting, Mas Indra. Harus dibedakan pengakuan-pengakuan orang-orang di luar sana yang mengatakan misalnya saya kenal dengan komisioner KPK, saya kenal dengan direktur dan deputi, atau bahkan membuat lembaga lain yang namanya mirip KPK. Nah, kalau ada pihak-pihak seperti itu yang meminta uang, segera saja laporkan ke penegak hukum setempat, kemudian proses secara hukum, kalau perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas, pasti kita akan support itu. Itu sudah juga terjadi di beberapa daerah. Ada yang di Bandung, ada yang di Makassar, dan beberapa daerah lain. Oke, berarti ini menjadi menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya ada di dalam KPK, bahwa menangkis semua tudingan yang pernah disampaikan begitu ya mungkin oleh Yulianis kemarin dalam sidang pansus angket KPK. Terima kasih atas klarifikasinya Bung Febri Diansah, juru bicara KPK, dan juga Mas Agus Narayana telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali saat lagi.